pencipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Ikuti Forum Kawanua Radio Republik Indonesia Manado. Sampaikan gagasan, saran, dan pendapat Anda dalam dialog interaktif Forum Kawanua. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali untuk Lintas Manado Pagi. Kami lanjutkan dengan program acara Forum Kawanua Pagi. Dan untuk pagi hari ini bersama saya Steve Kolibu dengan topik UMKM Usaha Maju Kita Mendunia. Dan pendengar, bersama saya di studio sudah hadir beberapa narasumber yang nantinya bisa Anda ajak untuk berinteraksi juga pagi hari ini pastinya pendengar. Dan sudah hadir ada Insinyur Victor Palar MSI, beliau adalah Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Victor. Ya, salam sehat Pak ya. Sehat. Oke, terima kasih Pak Victor sudah hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini. Kemudian juga ada Teddy Tandayu SE MBA, beliau adalah dosen senior Prodi Manajemen Unika de la Salle Manado dan juga seorang certified business coach ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, biasanya kalau di kampus panggilannya apa ini? Mener? Sir. Sir. Oke, Sir ya, berarti Sir Teddy ya. Ya. Dan juga ada dua orang yang paling cantik di ruangan ini pagi hari ini. Ada Ibu Mainio Sumendap, owner dari CV 3 Putra Perkasa. Selamat pagi Bu Maini. Selamat pagi. Dan juga Ibu Mila Amelia, owner dari Aneka Oleh-oleh Manado dengan produk unggulan keripik kelapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Mila. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah bergabung. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam line telepon ataupun juga bisa WhatsApp di 082195835080. Ini luar biasa topik yang diambil oleh RRI pagi hari ini mengenai UMKM dan usaha maju kita mendunia. Sebenarnya ini di lokal, nanti di Pro 3 untuk besok nanti kami menghadirkan ada Menparkraf dan lain-lain sebagainya narasumber, tapi kita juga harus membahas untuk lokal biar UMKM lokal juga bisa ikutan mendunia ya. Tapi untuk mengetahui kondisi UMKM di Sulawesi Utara, mungkin Pak Victor bisa sedikit memberikan penjelasan begitu kepada pendengar, kepada saya juga, karena kan yang saya tahu UMKM banyak ya di Sulawesi Utara ya. Tapi kalau kondisi sebenarnya bagaimana Pak Victor, silakan. Oke, terima kasih. Pertama saya menyapa seluruh pendengar RRI Pro 2, salam sehat. Ya. UMKM kita tetap bangkit di masa pandemi ini. Jadi UMKM di Provinsi Sulawesi Utara ini memang mengalami permasalahan, mengalami hambatan. Langsung ada masalah dan hambatan Iya, Pak Victor ya. apalagi di masa pandemi yang udah lebih dari 2 tahun ini. Tetapi kita bersyukur bahwa UMKM itu sudah terbiasa dengan yang namanya jatuh bangun. Jadi semangatnya tetap ada. Memang ada kebijakan pemerintah memang pada waktu 2020-2021 itu ada terkait dengan bantuan kepada UMKM di masa pandemi. Sehingga kita memperoleh data di Provinsi Sulawesi Utara ini ada khusus usaha mikro ya, kita tidak bicara tentang usaha menengah. Yeah. Usaha mikro kita di data kita, di database di kantor, di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara itu berjumlah 572.252 unit usaha mikro
Luar biasa banyak, ya Pak, ya. banyak, tetapi itu tersebar di 15 kabupaten kota dengan berbagai jenis usaha masing-masing. Jadi kita tahu yang namanya usaha mikro itu memang usaha-usaha yang ada di masyarakat ya. Apalagi dengan adanya PP 7 2021 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu ada PP tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Di mana kriteria usaha mikro itu yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriterianya cuma sampai kalau dia dari sisi modal ya, dia paling banyak 50 juta. Tapi ini Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di peraturan pelaksanaan di PP 7 2021, kriterianya itu dari 0 sampai dengan paling tinggi 1 miliar dari sisi modal usahanya, sehingga berarti semakin banyak semakin banyak lagi berarti yang masuk. Jadi terkait dengan hal itu tentu pemerintah banyak tentu berupaya untuk tetap berkomitmen untuk mendukung usaha mikro kecil agar mampu bertahan, berkembang dan bertumbuh di tengah tantangan khususnya di pandemi ini. Tentu melalui berbagai berbagai kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Baik. Nanti mungkin kalau sebentar ada diskusi kita akan sampaikan apa yang menjadi yang dilakukan, yang sudah dilakukan, akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan usaha mikro kecil ini. Baik, terima kasih Pak Victor ya ini. Dan memang sebenarnya Pak Victor dan juga pendengar, ini data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan kalau sektor bisnis UMKM di Indonesia di tahun 2021 lalu itu luar biasa, itu mencapai 64,19 juta dan ini untuk partisipasi ke PDB itu sebesar 61,97%. Setengah dari PDB Indonesia disumbang oleh sektor UMKM. Tapi mungkin ke Sertedi dulu nih, ini sebagai akademisi melihat bagaimana kemudian UMKM bisa terus berkembang, bisa bertahan walaupun juga di tengah kondisi ekonomi yang tidak biasa. Silakan Sertedi. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kita pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Betul, ya. Mungkin interviewernya mungkin masih anak-anak waktu itu ya. Di saat itu UMKM itu menjadi ujung tombak bangkitnya perekonomian Indonesia pada saat Krismon. Jadi kita itu bisa bertahan karena ada UMKM. Tetapi dengan adanya COVID-19 yang baru-baru kita alami ini, sampai sekarang masih kita alami, UMKM menjadi yang paling terpuruk. Sehingga justru sebaliknya ya, Sertedi ya. Karena saat ini kenapa? Karena dengan adanya pembatasan sosial dan distance warning dari government, sehingga yang terjadi adalah orang-orang tidak lagi jalan karena kita harus isolasi, sehingga UMKM yang memang pada dasarnya usaha-usaha mikro itu bergantung kepada pergerakan manusia untuk saling menopang ekonominya, akhirnya tidak bisa jalan dan hanya stay home gitu. Itulah yang menjadi problem di saat masa-masa pandemi ini. Tetapi di saat sekarang ini saya lihat dengan adanya 572.000 mikro semakin berkembang dan semakin melandainya COVID. Coba kita lihat sekarang di Kota Manado khususnya. Kalau Anda ke kawasan Boulevard 2 dari Jembatan Soekarno turun, coba lihat bagaimana itu usaha sudah mulai berkembang dan orang-orang juga sudah mulai, ya sudah ada yang booster, sudah ada imunisasi sampai vaksin sampai ke 2 kali. Jadi orang sudah mulai rasa aman dengan adanya pelonggaran juga pelonggaran, ya. Jadi geliat dari UMKM semakin berkembang dan saya bisa prediksi tahun depan perkembangan UMKM akan semakin maju. Baik ya, prediksinya mudah-mudahan betul nih, karena Ibu Mainio dan juga Ibu Mila juga sangat berharap ya. Tapi Ibu Mainio dan juga Ibu Mila, Ibu Maini mungkin bagaimana memang pas pandemi, apakah memang sangat-sangat terdampak, Bu? Pada masa-masa pandemi di 2020 awal itu memang sangat terdampak bagi kami sebagai pelaku usaha. Kalau boleh tahu Ibu Mainio ini produknya apa, Bu? Produk unggulan saya adalah Niketore, Cakalang Tore, dan Roa Tore. Produk ini adalah inovasi saya sendiri. Yang tore-tore Bu Maini ya, luar biasa. Nah bagaimana Bu itu waktu di awal-awal pandemi, Bu? Di awal pandemi 2020 memang kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat terdampak sekali. Karena di mana
produk kami tidak bisa dijual. Salah satunya toko-toko oleh-oleh sama supermarket ditutup dan penerbangan juga ditutup. Sehingga produk kami yang sempat kami drop di toko-toko pada awal tahun, biasanya awal tahun itu kami drop banyak ke toko-toko. Setelah 6 bulan masa expirednya harus diturunkan, sehingga modal kami ambruk juga di situ. Tetapi kami bersyukur kepada pemerintah bahwa pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah selalu membantu kami, baik dari segi modal, amat terlebih Dinas Koperasi Provinsi. Di tengah-tengah pandemi lewat PLUT kami bisa merasakan bantuan itu lewat belanja UMKM, dan lewat belanja UMKM itu produk kami juga dilibatkan di situ, dan kami bisa mendapatkan sebagian modal untuk mulai lagi di 2020. Dan di tahun 2021 juga kami bisa dibantu oleh Provinsi Sulawesi Utara lewat alat bantu di rumah produksi kami. Artinya banyak bantuan dari pemerintah. Banyak bantuan. Di tengah-tengah pandemi buat Nios itu, brand Nios itu naik pada saat pandemi 2020 sampai 2021. Kami tidak tinggal diam, Pak. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Meni. Kalau Ibu Mila bagaimana Bu? Ini keripik kelapa Bu ya? Iya. Oke. Pengalaman kurang lebih hampir sama ya dengan Ibu Menio. Saya masukkan ke toko 80% di retur karena sudah expire, belum terjual. Sehingga kalau dibilang kerugian ya rugi ya. Cuma kita harus kembali berputar otak nih, bagaimana caranya kita mensiasati keadaan yang sudah ada. Kalau kita pikir cuma terdiam saja, tidak akan ada perubahan. Begitupun dengan usaha kami. Sehingga seperti Ibu Menio juga tadi, saya pun mendapat bantuan yang di PLUT dan lain-lain. Hampir sama, kami mendapat perlakuan yang sama. Dan satu lagi, kami mendapatkan fasilitasi pelatihan bagaimana cara menghadapi di era yang semuanya harus stay at home. Kami diberikan pelatihan yang penjualan secara digital. Dengan beradaptasi digitalisasi ya, digitalisasi. Kemudian selain digitalisasi, kami pun diberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan surat-surat seperti PIRT dan BPOM yang sebelumnya kami rasa sangat sulit dalam pengurusan surat-surat tersebut. Tetapi karena semasa pandemi kami seperti diberi percepatan ekonomi, kami di-push agar cepat bangkit, dan itu yang menjadi penyemangat yang baru. Jadi kami manfaatkan ilmu-ilmu yang kami dapat tersebut, saya optimalkan dengan digital marketingnya. Dan alhamdulillah penjualan sangat meningkat. Justru di saat pandemi produk saya yang keripik kelapa itu penjualannya justru sampai 3-4 kali lipat. Dari yang biasa. Dan kalau boleh tahu Bu, pembelinya dari mana Bu Mila? Ini secara dari digital marketing, saya dari marketplace, kemudian ada reseller di luar kota, dan mulai pengiriman paket-paket kecil ke luar negeri. Baik, ya berarti sudah sampai ke luar negeri, sudah dari reseller juga di luar ya, berarti semakin memperbanyak penjualan Bu ya. Iya, manfaat digital marketing itu ternyata kalau kita manfaatkan sebaik mungkin, tanpa kita sadari itu orang yang entah di mana bisa mengenal produk kita. Luar biasa memang. Dan justru karena pandemi juga mungkin orang di rumah jadi buka marketplace, beli belanja-belanja ya Bu ya. Kalau Ibu Meni juga memanfaatkan itu Bu, digitalisasi? Iya, sama. Dan terdampak juga ya? Sangat terdampak. Baik. Dan di tengah pandemi juga produk kami seperti yang dikatakan Ibu Mila, puji Tuhan produk Nios bisa diekspor ke Jepang. Di banyak Jerman. Yang suka tore-tore di Jepang Bu? Iya, banyak. Ini juga akan ada pengiriman ke Jerman. Oke, luar biasa, sudah sampai ke benua Eropa ya. Iya. Dan Ibu Mila kalau paling jauh ke luar negeri kemana Bu sekarang keripik kelapanya? Keripik kelapa kemarin, dan kami juga produk kita sudah pernah dibawa pameran juga ya. Iya, di Jepang. Foodex Oke, jadi dari Dinas Koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara membawa produk-produknya. Iya. Produk saya paling jauh kemarin ke Turki. Yang sudah rutin reseller itu adalah di Singapura, karena saya sempat mengikuti marketplace khusus makanan Indonesia yang ada di Singapura. Meskipun masih berupa paket-paket kecil, setidaknya kita para UKM ini mengerti flow bagaimana
cara pengiriman barang-barang ke luar negeri. Oke, luar biasa dan memang seperti kata Ibu Mila tadi ya bukan hanya bantuan berupa modal begitu ya, tapi ternyata ada bantuan-bantuan lain termasuk kemudahan dalam pengurusan perizinan dan lain-lain sebagainya yang sangat berdampak juga kepada UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Luar biasa, ternyata UMKM di Sulawesi Utara sudah mendunia ya, sesuai dengan topik kita pagi hari ini, UMKM usaha maju kita mendunia. Baik, nanti untuk penelpon juga pendengar kita sudah tidak sabar untuk bergabung, tapi mungkin nanti di segmen selanjutnya 082195835080 Anda bisa bergabung. Kita akan break sejenak, Bapak-bapak, Ibu-ibu tetap bersama kami dan saya ingatkan selain bisa mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Manado, Anda juga bisa menonton kami melalui YouTube channel RRI Manado. Silakan dicari dulu, kemudian juga di-subscribe boleh RRI Manado, kemudian Anda bisa menonton, melihat kami yang pagi hari ini juga sudah bersemangat membawa UMKM Sulawesi Utara untuk bisa mendunia. Tetap bersama kami dalam Dialog Forum Kawan 2 Pagi. Kita tunjukkan pada dunia, UMKM Indonesia kan terus melaju, menembus pasar dunia. Semua tersedia, produk asli dalam negeri, kita bangga buatan Indonesia. Hanya di Ladara, pasar digital UMKM. Bersama Ladara, kita tunjukkan pada dunia, UMKM Indonesia kan terus melaju, menembus pasar dunia. Semua tersedia, produk asli dalam negeri, kita bangga buatan Indonesia. Hanya di Ladara, pasar digital UMKM. Kanal inspirasi Pro 1 RRI. Steve Kolipu dalam Forum Kawan 2 Pagi dengan topik UMKM Usaha Maju Kita Mendunia. Mungkin untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saya ingatkan lagi, kami di sini ada narasumber dari Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Victor Palar MSI, dan juga ada Teddy Tandayu SMBA. Beliau adalah dosen senior dari Prodi Manajemen Unika di Lasal Manado, dan juga ada Ibu Mainio Sumendap, owner dari CV3 Putra Perkasa, dan Ibu Mila Amelia, owner Aneka Oleh-Oleh Manado. Produk unggulannya keripik kelapa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di segmen saat ini di 082195835080. Jangan lupa topik kita adalah UMKM Usaha Maju Kita Mendunia. Kita langsung terima penelpon ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Putra Kombos. Oke, Pak Putra Kombos, Pak Sartono. Silakan Pak Sartono. Terima kasih kepada narasumber. Apa kabar narasumber? Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di RRI. Iya. Karena memang RRI ini adalah semakin maju, semakin ke depan supaya masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara dapat mengerti, dapat memahami apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya UMKM. Baik. Berbicara UMKM, apakah ini pertanyaan saya, karena ini sudah lama diangkat, namun memang kendalanya di lapangan, apa yang sudah diberikan berbicara tadi, yang namanya kendala, karena memang terus terang, untuk sosialisasi itu memang belum memadai di masyarakat, sehingga terjadi hal-hal yang tidak ingin di tengah-tengah masyarakat ini. Karena banyak polemik di masyarakat mengatakan, oh dia kok karena orang dalam, dia kok karena begini. Karena pengurusannya ini yang paling yang setengah mati. Yang pertanyaan saya, apakah cuma untuk orang-orang yang sudah punya usaha, namun belum punya modal untuk menambah modal? Oke, Kira-kira untuk bantuan itu. mungkin ya Pak Sartono maksudnya? Iya, bantuan. Tapi yang saya mau tanya, kalau apakah cuma untuk di kalangan orang-orang yang sudah ada usaha baru dapat bantuan, tapi di kalangan orang-orang atau baru kecil, yang akan termasuk baru orang-orang mulai ya?
ya orang-orang miskin kecil, tapi dia punya latar belakang ingin suka maju, ingin suka mandiri, ingin suka membantu perekonomian negara ini, khususnya Sulawesi Utara. Namun cara pengurusannya ini yang dia belum tahu mengerti. Ini di kalangan orang yang di bawah ini kita cerita. Tapi kalau orang yang mengerti itu tahu sama apa Ibu tadi katakan bahwa dia sudah maju dengan krepeknya, kelapanya. Tapi kasihan yang di bawah ini. Baik, orang-orang Pak miskin yang Sartono. ada Jadi di... untuk yang belum punya usaha, ingin memulai, kemudian belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya begitu ya Pak Sartono? Iya, kira-kira Baik. seperti itu. Pak Sartono, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Selamat Sartono. pagi. Ya, kita ke penelpon selanjutnya masih di 082195835080. Jangan lupa topiknya UMKM Usaha Maju Kita Mendunia untuk Anda yang ingin mungkin memberikan saran, pertanyaan juga kepada narasumber kita atau mungkin juga ingin belajar dari kedua pengusaha kita ya. Luar biasa pagi hari ini. Silakan di 082195835080. Forum Kawan Dua Pagi. Pagi, Steve. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Salam sehat. Salam sehat, Bu. Ibu Naeman. Oke, Ibu Naeman. Silakan, Bu. Ya, narasumber, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu-ibu juga yang hadir, selamat pagi, salam sehat. Ya, silakan, Iya. Bu Nak. UMKM, usaha maju kita apa? Kita mendunia, tapi UMKM ya tetap usaha Kita mendunia. mikro kecil dan Mendunia. menengah, Bu. Mau bertanya, Pak, UMKM ini 2020, COVID pertama, bulan Maret, ada heboh penerimaan data-data untuk dikasih masuk karena mau terima UMKM. Waktu itu saya ditelepon oleh Pala. Oke, Ibu Nak juga punya usaha berarti, Bu ya? Saya tempat kos-kosan. Oke. Ya, saya kasih masuk, saya tanya apa Pala? Berkasnya, kartu keluarga, KTP, dan izin usaha. Oke, saya lengkapi semua itu, terus kasih masuk bulan Mei. Tunggu sampai sebulan November, tidak ada panggilan, tidak ada pemberitahuan. Saya dimintakan lagi teman saya kasih masuk lagi berkasnya. Di mana? Di koperasi yang ada di ini, di Komo dalam ini bahkan Telkom. Kasih masuk situ lengkap juga. Sampai sekarang ini saya tidak tahu berkas saya ini sudah ditaruh di mana. Baik. Apakah memang Ya, memenuhi saya- syarat atau tidak ya, Bu Nak ya? Tidak ada pemberitaan lebih lanjut. Yang saya mau begini Pak. Kalau toh itu tidak bisa saya dapati, ya. Ada Apa informasi alasannya? begitu ya. Supaya saya tahu. Saya takut jangan berkas saya ini orang lain yang manfaatkan. Kasihan kan? Dia semua jatuh dalam dosa. Kenapa? Semua korupsi lagi. Betul, Semua betul, pakai Bu. kita penama. Jadi minta maaf Pak. Kalau itu toh saya tidak terima, ya saya rela. Memang bukan rezeki saya Tapi mau terima. minimal ada informasi kenapa tidak Ya. lolos berkas, Bu ya. Baik, Ya, Bu Nak, tapi terima nama kasih, Pak. Bu. Tunggu Pak, tapi nama catat ke Bapak cek akan betul enggak sudah keluar enggak? Atau kenapa tidak keluar? Oke. Kita bernama NIKJE Eman. Alamat Kecamatan Tikala, Kelurahan Banjer, Lingkungan 3. Oke. Minta tolong, ini nomor telepon saya. Terima kasih, Baik, terima mudah-mudahan kasih. UMKM ini bisa berjalan dengan baik ya buat usaha-usaha yang ada. Ya, Tuhan terima berkati. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nak ya. Itu Pak Victor tadi sudah mencatat ya Pak. Nanti mudah-mudahan bisa di follow up. Karena ini bagiannya Pak Victor ya Pak ya. siap. Mungkin juga nanti sedikit dijelaskan juga kira-kira bagaimana begitu kemudian untuk penerima bantuan seperti apa syaratnya. Kita tambah satu penelpon lagi biar bisa 3 yang bertanya pagi hari ini. Volume kawan 2 pagi. Halo, selamat pagi. Selamat Shalom. pagi, shalom Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Albert di Madidi. Oke Pak Albert di Air Madidi, silakan Pak Albert. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini sangat menarik untuk kita bahas bersama mengenai UMKM. Ya, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih. Ya Pak Albert mungkin bisa langsung saja Pak. Iya. Ini mengenai UMKM. Bicara mengenai UMKM ini sudah sekian lama topik ini setiap kali dibahas. Tetapi kenyataannya
memang betul. Tadi kita sudah dengar bahwa di provinsi itu, khususnya Sulawesi Utara, yang ada di Manado, memang betul usaha itu, UMKM kita itu sangat meningkat. Tetapi yang ada di kabupaten ini, yang sangat-sangat disayangkan. Mengapa saya katakan bahwa sangat-sangat disayangkan? Karena orang yang pengusaha, contohnya saja Kukis, yang ada di pasar air Madidi. Kita mau perlu bantuan modal, yaitu macam ada bantuan UMKM. Tidak dapat ya Pak Albert ya? Ya, kita orang minta itu data, orang sukses, semua sudah lengkap. Tunggu sama tadi sama dengan itu ibu itu, yang penelpon tadi itu. Orang tunggu sampai beberapa bulan ya tidak keluar itu orang tenang. Setelah cek, orang bilang tidak keluar itu orang penama. Oke. Padahal yang sama-sama orang ada urus itu keluar orang penama. Siapa orang penamanya tidak keluar? Oke. Ada yang keluar tapi Pak Albert belum ya. Makanya kita minta tolong kepada yang kepala dinas koperasi provinsi supaya kalau boleh tolong turun ke kabupaten. Memang betul di dinas koperasi kabupaten ada, tetapi tidak selalu tidak turun langsung ke lapangan. Makanya itu yang lurah, kepala lingkungan ambil data itu cuma memperkaya orang sendiri. Ini memang kenyataan. Orang bicaranya tidak bisa sembunyi. Orang sudah tidak takut itu dosa. Orang sudah takut itu apa yang orang mau buat. Iya, Pak Albert ya. Berarti nanti mungkin kita akan memberikan kesempatan Pak Victor untuk sedikit menjelaskan juga bagaimana kemudian caranya atau mungkin juga ada regulasi yang lebih lanjut ya Pak Albert di Armadidi. Terima kasih sudah ikut bergabung pagi hari ini ya. Dan sudah ada 3 penelpon, ini memang masyarakat lebih tertarik dengan bantuan begitu ya Pak Victor ya. Padahal sebenarnya di sini ada beberapa juga pengusaha begitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana cara merintis usaha, boleh juga di sini. Ada pakar ekonomi juga di sini ya. Dan baik silakan ditanggapi Pak Sartono di Kombos sini. Sosialisasi ke masyarakat lokal terkait dengan apakah sudah punya usaha atau belum untuk bisa mendapatkan bantuan ya. Ini pertanyaan untuk Pak Victor semua nih Pak. Silakan Pak diborong Pak. Oke, terima kasih atas atensinya untuk program-program kebijakan pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM di provinsi maupun di kabupaten kota. Pertama Pak Sartono. Jadi Pak Sartono terkait dengan yang Bapak katakan tadi yang baru memulai usaha itu ada bagian juga pembinaan dari pemerintah. Jadi bukan yang orang mau bina yang so jadi, malah justru yang baru memulai itu juga bagian dari pembinaan. Tetapi memang pada skala pertama misalnya bagaimana dia seperti Ibu Mila tadi, orang panggil kalau mau orang kasih diklat bagaimana cara memulai usaha, bagaimana cara mengelola permodalan. Nah, dari situ meningkat seperti 2 ibu yang berhasil ini UMKM yang potret UKM yang dari bawah yang berhasil mempertahankan, mengembangkan usahanya. Jadi nyandak mau bilang tadi pilih-pilih orang, tidak seperti itu. Tapi memang karena jumlah UMKM banyak ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada 500-an lebih unit di provinsi yang di 15 kabupaten kota, tentu ada skala prioritas. Nah, terkait dengan Ibu Eman ya, Nak Eman dan Pak Albert di Armadidi tadi, ini masalah bantuan. Dulu memang di awal betul Ibu Eman, di awal 2020 ketika ini pandemi sudah masuk ya, mengganggu stabilitas ekonomi dan usaha-usaha UKM, pemerintah Republik Indonesia menurunkan yang namanya bantuan produktif usaha mikro BPUM. Nah, itu memang sampai ditugaskan kepada kepala lingkungan. Memang ada memang syarat di situ. Memang kalau tidak semua dapat, karena memang ini kami mengajukan usulan, menghimpun usulan, kemudian mengajukan ke pusat Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi di Jakarta. Tapi memang banyak juga yang tidak keluar karena kriteria, misalnya salah satu kriteria apabila dia ada pinjaman di bank pada waktu itu pasti tidak keluar gitu. Karena sistem akan membaca seperti itu. Saya tidak tahu apakah misalnya Ibu Naeman mungkin ada, mohon maaf ya,
kalau dia juga ada pinjaman di misalnya motor atau apa, pasti tidak mau keluar itu. Oke, walaupun bukan dalam pinjaman modal ya Pak ya, dalam bentuk apapun. Iya begitu, memang ada masalah seperti itu. Tapi artinya bahwa bantuan ini memang harusnya untuk usaha-usaha produktif ya, usaha produktif. Tapi bagaimanapun juga usaha ini memang ada di masyarakat, memang ada kendala di masyarakat. Nah itu kita akan perbaiki ke depan. Nah kemudian tentu seperti Pak Albert di Pasar Air Mandidi ini usaha-usaha kue itu bagus ya. Nah sekarang ada kebijakan pemerintah, regulasi, misalnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah 40% harus dari usaha mikro kecil. Iya, betul. Nah misalnya nanti, tapi ini juga tergantung proaktif dari usaha mikro. Misalnya jualan kue, di kantor-kantor di Air Mandidi itu, di kantor-kantor pemerintah ada konsumsi misalnya rapat segala macam. Itu wajib diambil dari usaha mikro, itu diregulasi. Nah bagaimana cara kita untuk mengambil peluang-peluang ini, nah, seperti itu. Jadi tidak harus melulu bantuan tunai dari pemerintah, karena dana pemerintah juga terbatas. Tapi seperti Ibu Mila tadi, ini Ibu ini kan berapa? Seperti waktu pandemi kan tidak berjuta-juta, cuma membeli hasil produk, kemudian dijual oleh pemerintah di plut. Oke. Tidak memberi uang dalam bentuk tunai atau hibah, tidak. Tapi bagaimana cara untuk memancing, mendorong, memberi stimulasi kepada UKM untuk dia bangkit. Jadi itu Ibu Naima, nanti boleh pasiar-pasiar di kantor Ibu, kalau misalnya data itu saya pikir tidak akan disalahgunakan. Memang banyak juga data yang akhirnya diajukan tapi nyandak keluar. Banyak seperti itu. Nah, jadi mohon maaf untuk hal tersebut, tetapi apabila Ibu Eman berkenan bisa kami terima di kantor, konsultasi, siapa tahu mungkin ada jalan keluar untuk usaha-usaha ke depan. Demikian mungkin. Terima kasih Pak Victor ya, itu memang keputusannya ternyata dari pusat ya, dari daerah hanya kemudian mengusulkan, mengajukan, kemudian apakah lolos bisa menerima atau tidak itu dari pusat. Mudah-mudahan Pak Albert dan juga Ibu Na bisa sedikit memahami apa yang sudah dikatakan oleh Pak Victor, dan ini yang menarik juga mengenai sosialisasi ke masyarakat Pak untuk mendapatkan informasi itu. Apakah memang seperti tadi langsung dari Pala dan Lurah ya Pak ya, Pak Victor ya? Iya, terkait dengan bantuan pada waktu itu memang kami sosialisasikan ke pemerintah kabupaten kota. Di sana ada satgas ya di kabupaten kota pada waktu itu. Nah, jadi memang sampai seperti Minahasa dia menggunakan jasa dari camat untuk hal tersebut, karena mereka yang lebih tahu siapa yang namanya usaha mikro, siapa yang ada usaha real. Kan ketika ada bantuan banyak juga ya yang mengaku jadi usaha mikro. Betul, karena ada bantuan seperti itu. Ya. Oke, jadi cari orang yang memang dekat ya, yang bisa mengetahui secara real kondisi di lapangan. Baik, kalau Sir Teddy ini melihat ternyata masyarakat banyak juga yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan, tapi sebenarnya ketika tidak mendapatkan bantuan, apa yang bisa dilakukan agar bisa UMKM mereka tetap bisa bertahan dan berkembang bahkan bisa mendunia? Sir Teddy, silakan. Ya, setelah saya simak, ya kebanyakan yang problemnya dari UMKM adalah permodalan. Baik. Tetapi yang saya simak tadi, saya juga sebenarnya selain dosen, saya punya banyak usaha. Ya, saya juga punya banyak usaha mikro. Yang terjadi adalah masyarakat kadang-kadang lupa apakah ini bantuan atau hibah. Oke. Nah, ini yang problem. Seperti yang barusan terjadi itu, banyak yang pikir ini adalah hibah ataupun bantuan. Tapi kalau saya berpikir, memang untuk maju itu perlu modal. Cuman kalau kita meminjam berarti kan itu ada bunga walaupun kecil. Nah, untuk usaha-usaha tertentu biasanya kalau kita di mahasiswa, saya coaching itu mereka minta at least harus 6 bulan operation baru bisa mengajukan bantuan-bantuan dana dari bank ataupun dari pemerintah. Cuman kalau saya mensiasati ke depannya bagi UMKM yang ingin maju atau yang tadi itu Bapak dari mana yang katanya Pak Albert, masyarakat kecil itu, modalnya itu pertama at least kalau boleh ya kita mungkin modal pribadi dulu. Kalau memang tidak bisa dapat bantuan. Karena saya sudah melihat seperti contoh istri saya dulu, waktu dia mulai usahanya dari hal kecil dulu. Dia beli barang misalnya hanya berkisaran 200.000. Terus dijual, terus berkembang. Jadi bagaimana trik kita, walaupun modalnya kecil,
diusahakan sekreatif mungkin untuk mencari cara-cara penjualan atau cara-cara promosi digital sehingga itu bisa berkembang dan itu bisa menambah modal. Usaha itu harus punya pinjaman untuk dikatakan aktif. Jika tidak ada pinjaman atau tidak punya modal berkembang itu tidak aktif. Cuma memang ya itu problemnya biasanya permodalan. Bagaimana mendapat bantuan pemerintah dan lain-lain. Tapi kalau saya pikir biasanya saya lakukan coaching kepada mahasiswa, cari pinjaman dulu. Ada namanya istilah angel investor. Istilahnya bagaimana Anda bisa mendapat bantuan dari saudara atau pinjaman dari tetangga atau dari saudara seperti itu untuk maju. Kalaupun tidak bisa dapat bantuan dari pemerintah. Baik, ya harus bisa mengusahakan sendiri juga ya. Tapi ingin bertanya juga ke Ibu Meini sama Ibu Mila, ini bagaimana? Apakah memang bantuan waktu itu sangat membantu dalam bentuk ini ya permodalan ya Bu ya? Iya, kalau buat saya pribadi, kalau ingin maju dalam usaha, jangan dulu berpikir bantuan. Ini pengalaman saya di saat saya terjun dalam usaha oleh-oleh Manado. Di tahun 2017 saya mandiri, semua saya mandiri. Pengurusan PRT juga saya urus dengan biaya sendiri tanpa mengenal bantuan dari pemerintah. Jadi pada 2017 itu saya telah memiliki 6 PRT dan 2017 akhir saya sudah mulai mengenal dengan asosiasi atau satu wadah, di mana dalam asosiasi atau wadah itu kami bisa mendapatkan satu informasi atau itu menjadi satu jembatan informasi dinas ke kita sebagai pelaku usaha. Sehingga awal 2017 jujur dapur produksi saya hanya disekat di teras rumah, dan 2018 saya pinjam tempat adik saya, Kintal Sepanggal, untuk menjadikan tempat produksi, karena mengingat pengurusan halal itu dapur produksi tidak bisa disatukan dengan dapur rumah. Dan puji Tuhan dengan hasil kerja keras, saat ini saya sudah bisa memiliki satu bidang tanah dan itu khusus untuk menjadikan tempat produksi. Baik, jadi awalnya pinjam dulu, sekarang sudah punya untuk tempat produksi sendiri ya Ibu. Kalau Ibu Mila bagaimana Bu pas memulai usaha ini? Kalau memulai usaha ya semua memang modal pribadi, alat-alat beli sendiri, pengurusan surat-surat dulu. PRT itu masih ribet ya. Zaman dulu itu harus uji lab dulu, dibawa lagi ke dinas kesehatan menunggu turun dulu apa. Sekarang itu dapat kemudahan. Adanya OSS itu 10 menit selesai. Maksudnya pemerintah sudah mendorong itu untuk dipermudah segalanya agar segera bangkit gitu UKM. Terus bagi teman-teman juga yang belum memiliki modal untuk memulai usaha, saya pikir tidak usah berkecil hati karena dropshipper itu adalah salah satu solusi juga untuk teman-teman untuk mendapatkan penghasilan. Karena seperti kami juga adalah produsen, membuka itu untuk jadi teman-teman untuk jadi reseller kami ataupun dropshipper ya. Jadi untuk yang belum punya modal boleh dicoba untuk menjadi dropshipper juga, itu kan mudah tanpa modal ya? Tanpa modal, dia hanya promo saja media sosial, nanti kita yang packing semuanya, jadi saling support lah, berkolaborasi. Oke, baik ya. Jadi itu sudah mendengarkan dari yang sudah terbukti berhasil ya. Baik, kita akan menerima lagi penelpon masih di 082195835080, tapi saya bacakan dulu WhatsApp satu saja mungkin dari WhatsApp yang sudah masuk karena untuk penelpon juga tidak berhenti ya. Ini ada Ibu G di Langoan, katanya berbicara UMKM ya. Memang waktu pandemi banyak sekali katanya usaha yang kemudian gulung tikar begitu. Dan karena adanya pembatasan dan lain-lain sebagainya. Di mana biasanya omsetnya sehari bisa sampai 1 juta, tapi ketika jam buka dikurangi terutama itu bisa sangat-sangat menurun. Dan ini cukup panjang ternyata untuk WhatsApp dari Ibu G. Mungkin untuk yang ingin bergabung bisa langsung di pertanyaannya saja ya. Nah, pelaku usaha itu katanya pendapatannya kecil-kecilan tapi tidak dapat bantuan. Yang membuat warung-warung kecilan juga gulung tikar. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah mengatasi hal ini agar pelaku usaha yang sempat gulung tikar bisa bangkit lagi. Apakah pemerintah akan mendata kembali penerima UMKM atau bagaimana? Mungkin yang perlu dipertanyakan untuk 2022 ini kan sudah bangkit kembali ya. Apakah masih ada bantuan atau bagaimana Pak Victor, bisa langsung ditanggapi Pak? Oke, Ibu G di Langoan. Jadi seperti Sertedi bilang tadi,
Kalau Krismon di tahun 97 ya, Ner ya. 97, 98 sampai 2000 itu justru UMKM itu yang bertahan, yang gulung tikar konglomerat. Nah, tapi sekarang memang betul-betul di pandemi ini yang memang terdampak sekali itu UMKM usaha-usaha kecil itu. Karena seperti tadi bilang, so produksi enggak ada yang mau beli, pasar tertutup segala macam. Nah, itu memang ada memang yang gulung tikar. Tetapi memang pemerintah mulai mendata seperti mungkin kami sosialisasikan. Mulai tahun ini 2022 ini ada program dari pemerintah khususnya Kementerian Koperasi, pendataan lengkap usaha mikro kecil termasuk koperasi. Pendataan lengkap. Jadi memang benar-benar nanti akan dapat database yang lengkap karena ini kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Nah, memang masih di 3 daerah. Nah, jadi kami akan memperoleh suatu data real terkait dengan usaha mikro yang benar-benar memang digolongkan kategori sebagai usaha mikro. Nah, bukan berarti yang misalnya cuma usaha-usaha itu kok nyanda. Enggak, tapi memang itu akan tersentuh walaupun memang bertahap. Jadi itu solusinya misalnya ada UKM di daerah-daerah di Languan, datang di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa di Tondano. Mungkin di sana akan ada apa namanya fasilitasi termasuk dalamnya kami membuka ruang pusat layanan usaha terpadu. Di situ ada 7 konsultan seperti klinik konsultasi bisnis bagi UKM. Jadi memang tidak pasti kami tidak akan mampu, pemerintah dengan kabupaten kota tidak akan mampu mengunjungi masing-masing UKM di daerah-daerah. Nah, diharapkan misalnya ada proaktif dari UKM untuk datang. Nah, seperti kedua ibu ini proaktif sekali. Jadi ketika ada masalah kan ada pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi yang bisa. Seperti kami juga Dinas Koperasi membuka ruang kerjasama dengan pihak perguruan tinggi terkait dengan pemberdayaan usaha mikro. Saya kira itu. Baik Pak Victor, kita langsung terima penelpon selanjutnya. Forum Kawan 2 Pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Cliff di Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Minahasa Selatan. Silakan Cliff, mungkin disingkat saja berhubung waktu juga. Tentu terima kasih karena terima telepon. Ini adalah narasumber karena sangat salut, apresiasi kepada narasumber termasuk kedua ibu yang apa ya, yang memang benar-benar berinovasi begitu. Jadi ini termotiv, ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi ibu-ibu yang ada di mana ya, Sulawesi Utara. Agar mereka jangan tinggal diam di rumah, bagaimana cara mereka itu melakukan usaha walaupun kecil. Dan saya salut. Dan berikut ini untuk pemerintah ya, Dinas Koperasi ya, karena salah. Ya. Betul. Pak. Memang yang lalu-lalu banyak kesalahan tentang dana. Dana seringkali banyak orang-orang yang tidak pelaku usaha, tapi mereka itu mendapatkan dana. Yang seharusnya itu harus ada verifikasi dulu. Betul-betul ini masyarakat ini melakukan usaha atau tidak. Karena banyak data-data yang fiktif, yang hanya mengejar dana, tapi mereka itu tidak memanfaatkan dana bantuan itu dari pemerintah itu untuk membuka usaha. Dan ada yang kedapatan begini. Satu kakak itu hampir 3 itu dapat semua, Pak. Jadi tolong kalau boleh, dalam satu kakak itu minimal 1 saja yang mendapatkan bantuan. Dan memang betul-betul bantuan itu untuk dimanfaatkan untuk usaha. Bukan hanya karena mengejar bantuan terus mereka tidak manfaatkan untuk keluarga begitu. Jadi mohon verifikasi lagi ya untuk datanya ya. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat pagi, Cliff di Minahasa Selatan. Terima kasih. Dan satu lagi penelpon yang paling terakhir mungkin yang bisa ditanggapi oleh narasumber kita pagi hari ini. Silakan di 0821 9583 5080. Forum Kawan 2 Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Kawangkoan. Orang Kawangkoan. Oke, dari Kawangkoan. Ya, selamat pagi, Pak Victor. Kedua Selamat ibu, pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Waduh,
Ada dengar tuh Ibu Meni tadi baru bilang cakalang tore, langsung lapar kita. Iya. Terima kasih Pak. Oh, dengan Pak John ini, Ibu Kawangkoan. Siap Pak. Iya. Jadi memang saya memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang telah membantu para pengusaha. Tapi banyak yang saya kira lebih jeli lagi Bapak Victor melihat orang-orang yang dibantu. Saya kira yang perlu dibantu juga Pak Victor, ada satu tuh orang cacat itu yang tunanetra jual-jual kereta itu orang mantap itu. Jadi orang perlu dibantu. Jadi begini, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Sapa tadi pagi di opini publik, sebetulnya UMKM ini disosialisasikan dulu. Jadi sebetulnya yang mengetahui yang minta data kepada pemerintah, lingkungan, kelurahan, orang yang tahu tuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan. Jadi itulah itu saja. Saya kira juga apa yang dikatakan oleh Saudara Cliff tadi harus disosialisasikan itu. Jadi baru dilihat orang-orang yang kena sasaran. Jangan ada yang tidak kena sasaran, harus memenuhi sasaran. Iya kan? Apalagi rupa tuh Ibu tadi, baru bilang cakalang tore itu. Pagi-pagi begini, ujang-ujang begini. Pas sama cuaca ya, Pak John. Iya. Terima kasih Cliff, Pak Victor. Tuhan memberkati. Shalom, Ibu Nila dan Ibu Meni. Damai di hati, terima kasih. Baik Pak John di Kawangkoan. Justru kalau kita ingat Kawangkoan, ingat kacang Kawangkoan ya. Ya, baik, terima kasih. Itu dia untuk penelpon kita pagi hari ini. Mungkin bisa ditanggapi. Ini Pak, ini masih banyak yang berbicara mengenai data ya, database ini Pak Victor. Padahal tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Victor, data ini diambil dari justru dari lurah, dari pala, dari camat ya Pak ya. Tapi mungkin bisa ditekankan sekali lagi Pak bagaimana? Ya oke. Ke depan ini seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini sedang berlangsung pendataan lengkap data koperasi dan usaha mikro di kabupaten kota dengan program dana dari Kementerian Koperasi. Nah itu dikandung maksud supaya nanti pertama pembinaan kita lebih terarah kepada database yang ada. Kedua, apabila ada fasilitasi dari pemerintah misalnya bantuan atau fasilitasi lain, maka tinggal diambil, diakses dari data itu. Dan akan tepat sasaran tepat ya, sasaran. Pak Victor, ya? Nah, seperti uraian Pak John di Kawangkoan tadi. Jadi memang benar. Seperti waktu BPUM kemarin, di daerah Pak John itu ada juga banyak musuh karena daerah Kawangkoan biasanya banyak tibo-tibo ya, pengusaha kacang segala macam. Nah itu memang diajukan, tapi memang sayang memang tidak semua keluar. Kemudian terkait dengan UKM yang disabilitas ya, misalnya tunanetra dan seterusnya. Memang juga ada program dari pemerintah terkait itu. Malah justru ada pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi khusus untuk para usaha mikro yang disabilitas. Seperti itu, ada kegiatan seperti itu. Kemudian yang saya menyoroti Pak Cliff di Minas Selatan, data fiktif. Memang itu yang kami perangi dari dulu, memang data fiktif. Memang misalnya nanti kalau itu ada oknum yang menggunakan kesempatan data fiktif. Tapi itu kalau kedapatan memang berat ya, sanksinya berat. Ada sanksi berat. Apalagi data fiktif seperti Ibu Anne tadi Eman mau pakai untuk dia punya data untuk mau pakai untuk kepentingan yang di luar itu pasti kalau kedapatan itu pasti sanksinya berat. Tapi kalau di Dinas Koperasi pasti tidak ada itu karena memang sudah diwanti-wanti data UKM itu tidak dapat disalahgunakan. Oleh karena itu pendataan lengkap koperasi UKM ini pasti akan memperoleh database yang lengkap yang memang tidak bisa dimain-mainkan. Saya kira itu ya. Itu sekali lagi untuk database-nya mungkin oknum saja begitu kan ya. Kalau biasa karena di Sulawesi Utara kekeluarganya sangat luar biasa ya, luar biasa kuat ya. Jadi ya begitu, ada oknum yang mungkin kalau kata Cliff tadi satu kakak semuanya mendapatkan ya. Baik, ya ini sebelum kita tutup mungkin saya ingin bertanya ke Ibu Meni dan juga Ibu Mila mungkin masing-masing harapannya ke depan terkait UMKM yang ada di Sulawesi Utara ini. Silakan Bu. Ibu Meni dulu mungkin, silakan. Ya terima kasih. Harapan kami tentunya sebagai UKM yang ada di Sulawesi Utara, jangan selalu putus asa sebagai pelaku usaha.
Di mana ada niat pasti ada kemajuan. Dan intinya kita harus tetap kerja keras untuk mengalahkan krisis ekonomi ini. Baik. Dan harapan kami semoga pemerintah Sulawesi Utara akan tetap terus eksis membantu kami seperti yang sudah kami rasakan pada saat ini. Unek-unek kami sebagai pelaku usaha, sebagai UKM sangat direspon oleh pemerintah Sulawesi Utara. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Meini, kemudian Ibu Mila silakan Bu. Kalau dari saya pribadi berharap besar yaitu kita tetap optimis ya, selalu optimis, memiliki keyakinan dan selalu mindsetnya kita selalu bangun kita ini pengusaha ya, jangan selalu kita berupaya sebisa mungkin berdayakan dulu diri sendiri yang ada dalam diri kita. Toh kalaupun kita terlihat tampak perlu dibantu dengan kemandirian kita, pasti pemerintah pun tidak akan tutup mata dengan kita. Belajar mandiri, belajar berdikari. Optimalkan yang ada dalam diri kita sendiri, optimalkan bahan baku yang ada di Sulawesi Utara yang kayak ini. Mari kita berkolaborasi untuk kemajuan kita bersama, usaha kita bersama, Sulawesi Utara yang tercinta ini. Baik Terima ya, kasih. optimalkan diri sendiri dulu, kemudian juga dengan potensi sumber daya yang ada, baru kemudian kalau misalnya sudah ada bantuan atau apa pasti akan dilirik oleh pemerintah ya, begitu ya. Dan Sertedi, silakan Sertedi, mungkin ada yang ingin diberikan kepada masyarakat Sulawesi Utara mungkin yang ingin memulai usahanya, silakan. Ya, dengan kita mulai berusaha berarti kita ingin mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan. Contoh dari kedua ibu ini yang saya suka adalah cara mereka memulai usaha, yaitu tanpa mau ada ketergantungan kepada pihak lain. Memulai dengan modal-modal sendiri ya, usaha sendiri. Kalau dari saya sendiri ingin memotivasi kepada semua pelaku usaha yang baru mau mulai ataupun sudah memulai, coba tingkatkan kreativitas dan cara Anda berinovasi. Contoh, Nika Tore ini, cakalang Tore ini, saya belum pernah coba sih, siapa tahu mungkin dapat dari Ibu Meini nanti. Ada bawa Pak? Ada bawa, oke. Share Nah, di itu bawah salah tuh. satu cara-cara kita keunikan. Jadi Anda mau memulai sesuatu tidak boleh sesuatu yang general, yang umum. Anda harus mulai sesuatu yang unik. Berikut Ibu Mila dengan keripik kelapa. Ya? Nah ini juga belum pernah saya coba keripik kelapa. Kalau kue kelapa sudah pernah. Tapi mereka berdua ini memulai suatu produk yang disebut produk inovatif. Kalau Anda mau berusaha harus melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Berikut untuk yang sudah menjalankan usaha, coba cara-cara mempromosi sekarang, jangan pakai cara-cara yang sudah lama. Oke. Kita mulai dengan digital marketing, berdayakan teknologi. Berikut yang perlu ditekankan seperti Bu Mila yang bilang tadi itu, kolaborasi dan juga networking. Nah saya sudah coba itu, dan saya sudah coba mulai usaha, dan contoh kita punya The Byron Cafe di pinggir jalan itu. Yang datang itu adalah networking, adalah teman-teman, adalah mahasiswa, ada rekan-rekan dosen. Pasti akan berawal dari networking kita ya, dari circle-nya Selain kita ya. promosi di media sosial dan kita undang. Dan yang paling terakhir dari saya, jika Anda mau berusaha, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi harus bangkit dan bangkit. Seorang entrepreneur, seorang pengusaha adalah orang yang mengambil resiko dan tidak pernah merasa kalah, tetap berinovatif dan bangkit lagi. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Ini begini rasanya kalau jadi mahasiswanya dari Sertedi ya, diberikan motivasi terus Sir. Makasih Sir untuk pagi hari ini. Dan terakhir mungkin Pak Victor, Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Silakan, siap untuk membawa UMKM Sulawesi Utara mendunia Pak. Oke, siap. Jadi dari saya, pengembangan pemberdayaan usaha mikro kecil itu adalah tugas bersama. Ya, tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Kita berkolaborasi, pinjam istilah Ibu Mila, kita berkolaborasi. Jadi tugas bersama, dan juga untuk para usaha mikro kecil tetap semangat, jangan cepat putus asa. Itu pesan saya. Contohi, teladani dua ibu ini, Ibu Meini dan Ibu Mila. Mereka bukan dari sekarang begini, dari ya kalau mau bilang dari nol ya memang saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan mereka. Hal itu juga dapat diikuti oleh teman-teman UMKM di daerah. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Victor. Yang mudah-mudahan akan muncul lebih banyak lagi Ibu Meini, Ibu Mila di Sulawesi Utara ya,
yang bisa membuat usahanya UMKM-nya itu bisa mendunia. Karena tadi kita sudah mendengarkan sampai ke luar negeri, itu luar biasa. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung, sudah mendengarkan, sudah menonton kami juga melalui YouTube channel RRI Manado. Dan mohon maaf sekali lagi untuk WhatsApp yang belum sempat dibaca dan juga telepon yang tidak bisa kami angkat karena waktu yang sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan akan ada kesempatan lainnya yang kita akan bisa berbincang lebih lama lagi. Dan seperti kata-kata dan narasumber tadi, kolaborasi ya. Untuk bisa membawa UMKM bisa maju dan mendunia pastinya dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pengusaha itu sendiri yang harus maju dan juga bantuan dari akademisi dari perguruan tinggi juga. Dan pendengar sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawan 2 Pagi edisi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi.